Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dari ayat-ayat renungan kita ini, kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula tidak hanya mengalami tantangan dari luar, tetapi juga adanya persoalan-persoalan yang muncul dari dalam. Persoalan-persoalan tersebut adalah tantangan bagi kepemimpinan dalam gereja. Bagaimana para rasul sebagai pemimpin merespon persoalan tersebut, memberikan pelajaran berharga berkenaan dengan kepemimpinan Alkitabiah yang seharusnya kita kembangkan dalam gereja kita masa kini. Mari kita melihat bagian per bagian pelajaran berharga dari ayat-ayat renungan kita. Yang pertama adalah bahwa tantangan yang muncul dari dalam adalah pertumbuhan jumlah jemaat. Seiring dengan bertumbuhnya jumlah jemaat, maka muncullah berbagai macam persoalan baru, juga peluang-peluang yang baru juga. Hal ini disebabkan karena semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran dan kebutuhan yang harus diperhatikan. Perhatikan persoalan terjadi karena ada sekelompok orang yang terabaikan. Mari, terutama di masa-masa pandemi ini, kita sadar akan ada muncul tantangan dari dalam karena setiap kebutuhan jemaat yang berbeda-beda dan tuntutan dari gereja untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah seringkali berbenturan. Kemudian yang kedua tentang tantangan kepemimpinan. Dalam melakukan kepemimpinan, maka perlu adanya pembatasan tanggung jawab kepemimpinan. Untuk menangani persoalan dalam gereja, kepemimpinan harus tahu bagaimana untuk merespon. Pertama-tama adalah harus jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemimpin, memberi batas bertanggung jawab. Kepemimpinan yang baik tahu apa yang menjadi tugas dan yang bukan menjadi tugasnya. Seorang pemimpin tidak harus mengerjakan semuanya, bisa tidak maksimal juga terbengkelai. Para rasul tahu apa yang menjadi tugasnya. Berikutnya, pentingnya pelayanan doa dan pelayanan firman. Para rasul mengatakan, "Kami tidak puas kalau kami melalaikan pelayanan doa dan firman untuk pelayanan meja." Doa dan pelayanan firman akan sangat penting bagi pertumbuhan jemaat dan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam jemaat. Yang berikutnya, dalam kepemimpinan membutuhkan delegasi. Kita membaca dari ayat-ayat renungan kita, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu melibatkan seluruh anggota jemaat.
Mereka semua adalah tubuh dan pemilik pelayanan. Tidak sekedar top down, tetapi bottom up dalam kepemimpinan. Dibutuhkan sikap positif bahwa orang lain dapat melengkapkan pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan. Dan harus menyadari bahwa seluruh jemaat adalah sebuah tim dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu juga perlu ditetapkan syarat-syarat atau kualifikasi kepemimpinan. Dan saat sudah ditemukan orang-orang yang bisa melakukan tugas kepemimpinan, maka perlu deklarasi kepemimpinan. Sebagaimana orang-orang yang dipilih pada waktu itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan yang sungguh luar biasa kita melihat yang ketiga, buah dari kepemimpinan yang baik adalah firman Allah makin tersebar. Banyak orang yang menjadi percaya, terjadi pertumbuhan, tidak sekedar kualitas, tetapi juga bukan kuantitas. Mari kita berdoa dan mendukung kepemimpinan di gereja kita, supaya melalui kepemimpinan yang ada, kita dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai macam pergumulan gereja, sehingga firman Allah tetap tersebar. Ada banyak jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.